wabarakatuh. Halo Sobat KPI, salam komunikasi. Bersama saya Rika Amelia Dewi dan rekan saya Ainul Aini di podcast KPI. Nah, Sobat KPI, kali ini saya bersama rekan saya mau bincang-bincang nih soal apa ya kira-kira tadi? kita itu akan berbincang tentang prospek lulusan KPI. Wow, prospek lulusan KPI. Seperti yang mungkin orang-orang tahu ya, bahwa prospek KPI itu cuma jadi pendakwah aja atau jadi dai atau daiyah ya. Padahal sempit banget ya pemikirannya. Padahal prospeknya itu lebih daripada itu. Fleksibel sekali, empuk sekali. Apalagi lulusan KPI ini sangat dibutuhkan oleh beberapa instansi perusahaan atau bahkan juga di stasiun TV ya. Betul. Dan kita akan bahas beberapa prospek KPI, salah satunya aja nih Dai. Oke, kita akan membahas prospek lulusan KPI ini. Yang pertama itu tentang public relation, yang dimana public relation ini humas ya, Jessica. Nah, di sini di saat humas ini kita itu harus bisa berkomunikasi tentunya ya, karena humas itu penghubung antara suatu instrumen ataupun apa sih namanya Individu dengan perusahaan lain. ya, individu maupun dengan masyarakat. Karena humas ini menghubungkan gitu. Jadi humas ini menjadi penghubung antara suatu perusahaan dengan masyarakat. Jadi gak mungkin dong ketika ada perusahaan tidak ada humasnya. Iya. Karena humas itu berfungsi untuk mengajak masyarakat ataupun lawan bicara ketika kita berbicara itu, sehingga para pendengar atau masyarakat merasa yakin dengan ucapan kita, sehingga mereka itu terajak oleh kita. Oke, jadi poinnya kalau misalkan kita pengen jadi public relation itu harus pintar komunikasi ya teman. Iya. Dan yang khawatir di KPI juga ada mata kuliah komunikasinya ya. Jadi kita belajar nanti sehingga ketika kita lulus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Oke, tadi yang pertama ada public relation ya Teh Aina. Selanjutnya ada apa lagi Teh Aina? Oke, selanjutnya itu ada jurnalistik ya teman-teman, yang dimana kalau kita mendengar kata jurnalistik itu pasti langsung wartawan ya. Benar nggak sih? Benar. Wartawan yang meliput segala macam ya kan. Tapi ini kalau kita menjadi anak-anak jurnalistik, kita itu harus difokuskan untuk bisa bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Ya, terus kita juga bagaimana kecerdasan kita dalam menangkap suatu berita, sehingga apa yang kita dapatkan berita itu fakta atau enggak sih gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan berita yang bagus juga kan akan menjadi Menjadi apa tuh? akan menjadi ternyata kita itu wartawan yang bisa dibilang sama orang, kita itu wartawan yang benar-benar Yang jujur ya. Betul. Jadi kejujuran di dalam diri seorang wartawan atau jurnalis juga itu dibutuhkan ya. Karena betul, ketika kita menyampaikan sebuah berita, kan itu berita tergantung bagaimana opini kita memandang suatu keadaan. Iya. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Karena kan banyak ya, mohon maaf nih ya, banyak sekali berita di luar sana yang miring-miring ya Aini. Berarti itu tergantung framing atau sudut pandang dari jurnalis itu sendiri. ya itu kan Jessica ya. Kalau kita mendengar satu berita, apalagi berita itu tentang opini doang ya, jadi kita tuh bingung apa sih berita yang mana sih yang dapat kita percaya gitu. Kita kan bingung, kita itu kan biasanya berita itu menyampaikan fakta kan, terus dalam berita itu opini, jadi kita harus menentukan apa sih berita yang sekarang itu gitu. Banyak sekali opini-opini yang tersebar gitu. Poinnya adalah jadilah jurnalis yang jujur ya. Oke, yang kedua tadi, yang ketiga apa lagi nih? Oke, yang ketiga itu ada broadcast. Broadcast Iya. masih mirip-mirip lah ya sama jurnalistik, cuma mungkin lebih fokus kepada teknisi kayak penyiar mungkin ya. Terus Iya. apalagi penyiar radio, penyiar televisi. Iya, wartawan juga kan. Ya, mirip-mirip lah. Iya, jadi
ketika kita menjadi seorang jurnalistik ataupun dari broadcasting, kita itu menjadi anak KPI kan? Iya. Menjadi anak KPI itu kita itu dituntut untuk segala bisa, jika bukan hanya saja kita di depan kamera ya teman-teman, tetapi kita juga harus bisa di belakang kamera. Jadi kita menjadi seorang editor, video ataupun fotografer. Dan keren ya, bisa mungkin di sini ada cita-citanya pengen jadi YouTuber tuh bisa banget Iya, masuk bisa KPI ya. banget, iya. Mungkin orang-orang tuh masih bingung ya. Semoga apa namanya penjelasan kita soal prospek KPI ini sedikit memberi pencerahan ya bagi teman-teman yang mungkin masih bingung prospeknya apa apa sih sih gitu gitu ya, kan. KPI Iya. gitu. Dan seperti yang kita tahu TAI bahwa ada tokoh-tokoh artis yang memang lulusan dari KPI juga. Iya. Salah satunya siapa tuh? Salah satunya ada Ustazah Oki Setiana Dewi ya teman-teman. Masya Allah. Udah tahu kan tentang Ustazah Oki Setiana Dewi ini. Dan juga ada dari seorang presenter kecil, yaitu Irfan Hakim. Bagi kalian yang suka nonton Indosiar ya mesti gak asing lagi dong sama Irfan Hakim. Wow. Tentang Irfan Hakim ya jika bahwa beliau itu adalah seorang presenter ya teman-teman, dan kebetulan di KPI juga ada mata kuliah yang tentang penyiaran radio dan televisi. Oke Teh Cika, boleh dong sedikit nih kasih tips ataupun contoh untuk kita semua ya bagaimana sih menjadi seorang presenter, openingnya aja gitu ya. Oke, karena di KPI sudah lumayan diajarkan soal berbicara di depan umum ya, seperti presenter. Mungkin Cika akan contohkan sedikit aja ya. Iya. Sedikit ya. Berita kampus mungkin ya teman-teman. Boleh nih. Ya, Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rika Amelia Dewi dalam program Karakter Kabar Aktivitas Kampus Terkini. Kali ini tepatnya pada tanggal 29 Juli 2023, Institut Madani Nusantara sedang mengadakan kegiatan KBAK atau pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa baru. Nah, itu ada contohnya mungkin ya kayak ini. Jadi baru ya. Teman-teman ya mungkin sekilas ya contoh tentang opening presenter. Oke, semoga pembahasan kita tadi sekali lagi memberikan sedikit pencerahan ya bagi teman-teman yang pengen masuk KPI. Iya, buat teman-teman yang masih bingung, nanti kita masuk jurusan KPI setelah lulus mau jadi apa sih gitu kan? Oke, karena waktu sudah menunjukkan bahwa podcast kita harus selesai, jadi mari kita akhiri podcast ini. Saya Rika Amelia Dewi pamit undur diri dan rekan saya Ayo ini. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.